kemampuan yang harus dimiliki oleh konten creator. Yang pertama, kemampuan berpikir kreatif. Jadi, ketika kita membuat konten, kita harus sekreatif mungkin untuk membuat orang suka atau tertarik dengan video-video kita. Misalkan ketika kita berkomunikasi, kemudian ketika menyampaikan dengan mimik muka seperti apa, dengan jalan cerita seperti apa, kemudian dengan tulisan-tulisan seperti apa, kita harus coba sekreatif mungkin ketika membuat video. Yang kedua, kita harus mempunyai kemampuan analisis. Misalkan ketika kita menganalisa viewers, kita harus benar-benar bisa menganalisa viewers kita itu siapa, kemudian mereka suka menonton video apa, kemudian jam berapa biasanya mereka menonton. Kita harus bisa menganalisis hal tersebut. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi. Ketika kita membuat video seperti ini, kita harus bisa menyampaikan yaitu secara jelas, dapat dipahami, mudah dipahami, sehingga orang-orang penonton itu tidak kebingungan ketika mereka menonton video kita. Jadi kita harus membantu mereka untuk mempermudah mendapatkan informasi melalui hal-hal yang kita sampaikan. Kemudian kita juga ketika menyampaikan diusahakan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dicerna dan tidak complicated. Tujuannya adalah tentunya untuk supaya lebih efektif, supaya viewers ketika menonton video kita itu lebih gampang mencerna apa yang kita sampaikan. Yang keempat, kemampuan mengelola waktu. Jadi sebagai content creator mungkin bukan ini saja yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, atau mungkin ada hal-hal lain yang kita lakukan selain menjadi content creator. Nah, kita harus bisa memanage waktu. Kapan kita membuat perencanaan untuk konten kita, kapan kita take video, kapan kita melakukan editing, kapan kita akan mempost video kita. Kita harus tahu hal itu supaya kita lebih rapi gitu, lebih rapi, dan kita bisa konsisten dalam pembuatan video. Yang kelima, kemampuan melakukan editing. Ketika kita melakukan video, mungkin di situ terjadi kesalahan-kesalahan dalam berkomunikasi. Ya, atau misalkan ada kata-kata yang kurang jelas, kita mau ulangin atau kita mau cut, atau misalkan ada kesalahan dalam penyampaian. Nah, di situ kemampuan editing sangat diperlukan sekali ya. Karena kita harus membuatnya itu lebih baik. Jadi kita bisa menghapus hal-hal yang salah atau hal-hal yang tidak clear. Kemudian pengeditan pencahayaan, pengeditan suara, pengeditan gambar, itu juga butuh skill dalam pengeditan. Misalkan dalam penambahan tulisannya mau seperti apa, fontnya bagaimana gitu kan, kita harus tahu juga untuk hal itu.